Shalom semua, kita bertemu kembali pada pagi ini. Kita ingin datang membawa hati kita, sembah kita, pujian kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kami ingin mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin datang kepadamu Tuhan dengan rendah hati. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu ya Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, dalam kami memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar Engkau ditinggikan di tempat ini, sebab Engkau layak menerima pujian, layak menerima hormat, layak menerima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Sedia
Yes Tuhan, Engkau telah memberi kami kemenangannya Tuhan. Ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami ada di sini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
Engkau yang ajaib, Engkau yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang terima segala pujian dan hormat kami. Sembah kami hanya untuk Engkau. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan di tempat ini dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom semua, apa kabar? Selamat datang beribadah online dan doa saya untuk semua kita semua di sini supaya semuanya bersedia untuk mendengar kongsian firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa, kita serahkan waktu ini ke tangan Tuhan, kita berdoa supaya Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita, biarkan nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Dan dimanapun Anda berada pada waktu ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Sungguh kebaikan Tuhan, sungguhnya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kami. Dan kami adanya di sini pada hari ini oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa urapi firman-Mu Tuhan, urapi saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, pada pagi ini saudara saya sekalian, saya mau berkongsi mengambil daripada petikan firman Tuhan daripada Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Dan saya percaya bahwa Mazmur 23 ini bukanlah Mazmur yang baru bagi Anda. Dan saya percaya bahkan ada di antara kita di sini pun sudah menghafalkan Mazmur ini. Dan merupakan satu Mazmur sangat mendorong. Dan lebih-lebih lagi di waktu kesusahan, ia sangat menguatkan, dia meneguhkan, memberi kekuatan dan penghiburan. Ya, kalau kita betul-betul menghayati Mazmur 23 ini. Dan Mazmur 23 ini banyak mendorong orang, terutamanya dalam masa kesusahan. Bahkan saya pula ada mendengar cerita satu mereka yang ada yang dalam penjara, ya, yang oleh kerana Injil, dan mereka menghafal Mazmur ini. Dan dalam masa kesakitan di hospital, mereka dikuatkan bila menghafalkan Mazmur ini. Dan sungguh ini satu membuat penghiburan. Dan Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, ya, Raja Daud. Dan saya percaya suatu Raja Daud menulis Mazmur ini, dia mengimbas kembali kehidupan suatu dia masih muda-muda dulu, suatu dia mengembala biri-biri, dan suatu dia berhadapan dengan bahaya. Dan kita lihat Mazmur 23 ini ayat 1 hingga ke-6, kita akan bacanya bersama-sama. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan sekali, ia menuntun aku di jalan yang benar dan oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita melihat, ya, di mana Tuhan itu adalah gembala kita, ya, dan domba itu adalah manusia, kamu dengan saya. Dan Tuhan mengatakan di sini dalam Mazmur, pengalaman yang dialami oleh Daud di sini, ya, dia mengatakan bahwa tidak memiliki, dia takkan kekurangan aku, ya, bermaksud kita memiliki apa yang kita perlukan, tidak kekurangan. Ini merupakan satu jaminan yang menyatakan bahwa sesungguhnya dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Dan sungguh kalau kita lihat, ya, suatu anak sesat itu kembali kepada rumah bapanya, dan rumah bapanya itu memang tak ada kekurangan. Dan bila kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, jaminan dalam kehidupan kita, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita ialah kita tidak akan kekurangan. Dan sesuatu firman Tuhan yang menghiburkan bahwa sungguh dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Dan inilah yang dialami oleh Daud, Raja Daud. Dan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengalami ini. Bukan saja dari segi pengetahuan saja, tidak cukup untuk mengetahui, tapi kita harus mengalami di mana Tuhan memenuhi segala keperluan kita, ya, segala keperluan kita. Dan Tuhan di sini kita melihat bahwa satu jaminan bahwa takkan kekurangan aku. Dan ayat kedua yang mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku.
Jadi kalau kita mau pergi ke rumput yang hijau, satu gambaran berkat, satu gambaran kecukupan. Kerana di mana ada rumput hijau, di sana ada berkat. Kita sebagai domba itu, dia cuma perlu ikut saja gembala itu. Ikut saja, karena sudah pastinya bila dia mengikuti gembala itu, sudah pasti akan ada berkat. Amen. Ada orang mencari berkat ke sana ke sini, mencari kesenangan hidup ke sana ke sini. Tetapi ada yang akhirnya mereka ini kecewa karena tidak menatakan kebaikan. Tetapi barang siapa yang mengikuti gembala itu, manapun dia pergi, berkat akan mengikuti dia. Jadi kejarlah gembala itu, ikuti gembala itu. Jangan kejar berkat, tapi ikuti gembala itu, maka kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Ya. Dan ia memimpin kepada air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Ini satu gambaran yang sangat indah sekali, di mana ada ketenangan, air yang tenang. Pernah tak saudara-saudari pergi ke sungai, ya, biar kamu melihat air yang mengalir di sana, ya, bagi saya selalu mengalami ini. Suatu saya melihat air sungai yang mengalir, yang tenang, kamu secara emosinya kamu akan rasa tenang di sana, ya, dan menyegarkan. Dan ini terjadi saudara saya sekalian. Kita akan menjadi tenang bila kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Ya. Oleh itu dalam Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu-satunya tempat di mana kita boleh mendapat kelegaan, tempat di mana kita boleh mendapat ketenangan ialah bila kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bila kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, kita akan mulai berhenti bergumul dalam kedagingan kita. Dan kita akan mengalami ketenangan. Selagi kita beban itu masih ada di sana, selagi kita masih bergumul, selagi itulah jiwa kita akan kekacauan. Ya, kita bergumul, kita menggunakan kekuatan kita, tapi bila kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan. Dan itulah yang dikatakan dalam buku Ibrani, tempat perhentian. Tempat perhentian adalah tempat di mana kita mendapat rest dalam Tuhan, di mana kita mendapat kelegaan dalam Tuhan, di mana kita berhenti bergumul, di mana kita membiarkan Tuhan bekerja, di mana kita membiarkan Tuhan mengambil tempat dalam hidup kita, di mana kita membiarkan Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Selagi kita masih lagi berpegang kepada kedagingan kita, selagi itu beban itu akan berat dalam hidup kita. Maka kita harus meletakkan beban itu kepada Tuhan. Dan semua berkongsikan ini, bahwa ini bukan satu knowledge saya, satu pengetahuan saya, tapi saya sendiri mengalami ini. Ya, bila saya meletakkan beban saya kepada Tuhan, Tuhan mengambilnya, saya tidak perlu bergumul lagi. Pada hari ini ramai jiwa kacau, ramai orang bergumul oleh karena mereka tidak membiarkan Tuhan mengambil beban itu. Mereka lebih suka memegang itu, mereka berpikir, ya, dan mereka bergumul dalam diri mereka. Dan perlunya kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala beban kita kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja. Berikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami perhentian. Dan di ayat yang ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Ini harus menjadi doa kita, saudara saya sekalian. Dan saya mau kongsikan di sini bahwa secara pribadi saya sendiri yang selalu berdoa kepada Tuhan begini setiap hari, supaya Tuhan memimpin saya. Supaya Tuhan memimpin saya. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu pimpinan Dia. Dan seperti domba dengan gembala itu, bayangkan kalau domba tanpa gembala, apa yang akan terjadi pada domba itu? Dia akan sesat. Bila dia bersendirian, dia akan terdedah kepada bahaya. Ya, dia terdedah kepada ancaman jahat. Dan dalam buku Yesaya 53 ayat yang ke-6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri.
tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, itu menimpa kepada Tuhan Yesus kejahatan kita sekalian. Jadi kita umpama sebagai domba yang sesat. Domba yang sesat ini ialah domba ataupun manusia yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Bila kita mengambil jalan kita masing-masing, kita akan sesat. Kerana domba itu perlukan gembala untuk memimpin dia. Ya, dan itulah sebabnya mengapa ada orang yang sesat. Dia sesat, dia tidak tahu arah tujuan hidupnya. Ya, pagi kerja, pulang makan, tidur, bermain. Esokan harinya, kalau kamu seorang pelajar, kamu belajar, kamu tidur, kamu main, tidur. Dan hidup itu adalah begitu saja. Tidak ada, ya, kamu tak ada haluan. Jadi, kalau kita merasakan begitu pada hari ini, saudara sekalian, kita harus kembali kepada gembala kita itu. Ya, gembala kita itu. Dan manusia ini, kamu dengan saya cenderung untuk memilih jalan sendiri, cenderung untuk sesat. Oleh sebab itu kita perlukan Yesus Kristus, kita perlukan gembala itu untuk memimpin kita. Dan kita perlukan firman Tuhan untuk memimpin kita. Karena firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu mengadakan masa sunyi bersama dengan Tuhan dan mendengar daripada Tuhan. Kalau firman itu tidak lagi kita baca, tidak lagi kita renungkan, maka ia seperti pelita yang sudah tak ada cahaya lagi, gelap, dan kita mungkin akan terjatuh karena berjalan kegelapan. Jadi mereka yang tidak ada firman Tuhan, mereka berjalan dalam kegelapan. Bayangkan bagaimana rasanya untuk berjalan dalam kegelapan. Mungkin ada di antara kita sini yang pernah mengalami sesat dalam hutan. Saya pernah, suatu saya masih muda-muda dulu, dan sangat mencemaskan bila dalam hutan. Ada perasaan takut, perasaan cemas, perasaan tak tahu ke mana kamu akan keluar nanti. Alas, dalam keadaan yang sangat sukar kalau dalam kesesatan. Jadi saudara sekalian, pada hari ini kalau Anda sana merasakan diri kamu sesat, sudah jauh, tidak membaca firman Tuhan lagi, sudah tidak lagi berdoa untuk pimpinan Tuhan, biarkan pada pagi ini datang kepada gembala yang baik itu, karena sungguh dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena tanpa Tuhan kamu akan dalam jalan yang tidak benar. Dan ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini firman Tuhan memberitahu kita akan satu lagi jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi kita mendengar tentang jaminan akan di mana Tuhan menyediakan segala keperluan kita, dan yang seterusnya adalah jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kerana Tuhan mengatakan bahawa ya, so engkau besertaku. Dan bukan saya jaminan penyertaan, tapi bila Tuhan bersama dengan kita, maka ada perlindungan, ada keselamatan. Ya. Dan kalau Tuhan menyertai kita, saudara sekalian, kita tidak perlu takut. Penyertaan Tuhan itu sangat berharga dalam hidup kita. Ya. Dan saya mengajak kita untuk melihat lagi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hargailah itu, hargailah penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kita membaca pernah terjadi dalam kisah Samuel dahulu, di buku Samuel, di mana menceritakan Raja Saulus, di mana roh Allah meninggalkan dia itu. Dan bila roh Allah meninggalkan dia, roh iblis mulai mengacau dia. Ya, itulah satu keadaan yang sangat sedih bila roh Allah meninggalkan Raja Saul, ya. Dan hargailah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Dan syaratnya ya supaya kita disucikan dosa kita, supaya kita darah Tuhan Yesus
menyucikan kita ialah kita berjalan dalam terang Tuhan. Jelaskan di sini kan, mengatakan bahwa jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Maka perlunya kita saudara sekalian untuk kita berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Bila kita berjalan dalam terang Tuhan, disitulah ada hadirat Tuhan, disitulah ada urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, kita ambil ayat yang seterusnya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, kita perlu dipenuhi oleh minyak, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, karena minyak ini melambangkan Roh Kudus. Minyak melambangkan juga urapan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlukan Roh Kudus, kita perlukan urapan Tuhan. Jangan kita dipenuhi seperti yang dikatakan dalam buku Efesus, jangan kita dipenuhi oleh kemabukan dunia ini, tetapi biarlah kita penuh dengan Roh Allah supaya kita mengerti rencana Tuhan. Jadi kita perlu dipenuhi dengan Roh Allah, dan bukannya dengan pesta pora, bukannya dengan kemabukan, tetapi dipenuhi dengan Roh Allah. Ya. Dan yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara saya sekalian, ya, kebajikan dan kemurahan itulah yang dialami oleh Daud, dan kita juga boleh mengalaminya. Bukan saja boleh, kita harus mengalaminya. Kalau kita membiarkan Yesus menjadi gembala kita. Saya sekalian. Jadi, ya, janji Tuhan bahwa kebajikan, ya, perlu menyertai kita, ya, akan menyertai kita bila kita membuat Yesus menjadi gembala kita. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan the goodness, kebaikan, the goodness and mercy will follow me all the days of my life. Dan bukan saja di dunia ini saudara sekalian, tetapi di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebajikan dan kemurahan ini, ya, tidak berhenti di sini saja di bumi ini, tetapi suatu hari nanti, ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa di rumah Tuhan. Amin. Dan saya berdoa pada pagi ini supaya, ya, kita kembali kepada Tuhan. Kalau sudah jauh daripada Tuhan, kalau kita sesat pada pagi ini, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah gembala kita. Dia akan memimpin kita semula kepada jalan yang benar. Kalau sesat, datang kepada Tuhan lagi. Kalau sudah jauh, balik kepada Tuhan lagi. Amin. Mari kita berdoa semua pada pagi ini. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih atas firman Tuhan. Tuhan walaupun ringkas, tapi kami tahu bahwa firman Tuhan mampu dapat mengubah hidup kami. Kami berdoa pada pagi, saya berdoa pada pagi ini Tuhan, dimanapun saudara dan saudari saya mendengar firman Tuhan pada pagi ini, saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah mereka pada pagi ini. Dan saya berdoa Tuhan, supaya Tuhan Engkau menerangi jalan mereka, supaya mereka kembali kepada Engkau. Oh Tuhan, berikan Tuhan bagi mereka yang sudah jauh daripada Tuhan, berikan mereka pertobatan Tuhan, berikan mereka pertobatan Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada surga pada pagi ini supaya Tuhan, supaya kami Tuhan dikuatkan, kami dihiburkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Kalau gembala kami yang baik, kalau gembala kami yang sangat baik Tuhan. Dan kami berterima kasih atas jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Engkau Tuhan. Jaminan bahwa Engkau akan memberikan kami apa yang kami perlukan Tuhan. Oh tersebut dalam Engkau Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin.